Sobat Ngariksa, kita akan mendengarkan mungkin beberapa respon. Mari kita berdiskusi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari akun Zubair Ahmad. Ya. Tanya Prof, dalam teks ada kalimat yang mempertentangkan antara ahlu nazar dengan ahli wahdatul wujud. Teksnya itu ada di halaman terakhir tadinya. Wa illam yathbit ahaduhuma lil akhar Yasbut. yasbut lil akhar lam yakun al-mahiyah ma'rudatan lil wujudi kama dhahaba ilaihi ahlun nazar wala 'aridata lahu kama dhahaba ilaihi al-qailuna bi wahdatil wujudi fala takun mawjudatan. Ini apa maksudnya, Kang? Ya, terima kasih. Ya, saya mungkin tidak ingat betul ya bagian yang mana, tetapi seingat saya itu adalah bagian ketika Syekh Al-Qurani menjelaskan satu konsep yang baik itu diungkapkan oleh ahlun nazar. Oh ya, ya betul, yang rasionalis. Tadi saya menyebut rasionalis ya, yang mengadakan ra'yun maupun yang diungkapkan oleh al-qailuna bi wahdatil wujud, betul. Itu bukan berarti sedang menghadap-hadapkan dua kelompok ini, saya kira dalam hal itu, tetapi sedang memberi contoh bahwa apa yang dirumuskan itu diadres juga oleh ahlun nazri dalam hal ini, dan juga diadres oleh al-qailuna bi wahdatil wujud. Saya kira memang seperti yang diskusi pada bagian sebelumnya, Syekh Ibrahim Al-Qurani itu memberikan tafsiran terhadap wahdatul wujud dengan menjelaskan prosesnya, yaitu tauhidul wujud. Karena apa? Karena kalau kita membaca literatur-literatur, konsep wahdatul wujud itu juga ada yang dipahami kemudian secara ekstrim, gitu. Kan kalau Ibnu Arabi yang dibahas di dalam berbagai kitabnya itu kan memang itu yang sedang ditafsirkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Tetapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan al-qailun bi wahdatul wujud itu yang berpendapat wahdatul wujud, tetapi kemudian pemahamannya itu mungkin perlu diinterpretasi dengan penjelasan yang disampaikan di dalam bagian itu. Saya harus balik lagi ya ini, karena memang saya harus mengakui juga tidak hafal ini, tidak bisa saya menghafalnya gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa elaborasi lagi. Terima kasih banyak, Kang Subhan. Ada lagi pertanyaan dari Pradibyo Herdiansyah. Izin bertanya Prof, kalau secara bahasa kan wujud itu ada. Kalau maujud kan bentuk isim maf'ul. Kalau letterlock berarti diadakan. Kalau tadi ada ibarah al-wujud, maujud, ada itu diadakan. Kemudian apakah sebelum ada berarti tidak ada karena baru ada setelah diadakan? Terima kasih. Ini pertanyaannya saja bingung nih. Ya, oke. Bagus, artinya mencerna ini. Terima kasih saudara. Siapa tadi? Pradibyo. Saudara Pradibyo ya. Jadi di dalam teks Ithab Adzaki ada istilah wujud, ada maujud memang. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa wujud mutlak itu adalah esensi. Sementara maujud itu adalah eksistensi. Nah, memang di dalam mempelajari bagian tentang tasawuf falsafi ini harus bisa membedakan antara wujud dengan maujud. Kalau wujud yang hakiki, yang esensial itu, yang esensi itu wujud wujudul wajib al-mutlak begitu ya. Nah, kemudian ada yang diadakan itu maujud. Maujud itu bisa jadi di sini adalah eksistensi gitu. Memang kalau di dalam filsafat sebetulnya
ada juga yang menyamakan antara konsep wujud dengan maujud. Itu saya harus berguru lagi kepada guru kita, Prof. Mulyadi Kertanegara, konsep Ibnu Sina-nya bagaimana, konsep Ibnu Al-Jami, Ibnu Arabi, itu semuanya itu terlalu complicated. Jadi saya hanya bisa menjelaskan di sini untuk sementara itu 3 dulu. Yang pertama wujud yang esensial, hakiki. Yang kedua itu maujud, itu yang sifat yang eksistensi, berarti yang diadakan, gitu ya. Kemudian ada yang nanti itu kalau sudah beragam al-mawjudat, itu adalah sama seperti az-zawahir, manifestasi. Jadi esensi, kemudian eksistensi, manifestasi. Nah, itu barangkali yang konsep-konsep yang harus dibedakan. Itu mengapa kita harus memahami teori emanasi, atau di dalam istilah Arabnya itu al-faid, konsep al-faid, memancar, konsep pancaran ini. Jadi pancaran dari wujud itu menjadi maujud, menjadi al-mawjudat, dan seterusnya ya. Ada lagi? Ada pertanyaan. Ini kan kita bahas tentang wahdatul wujud atau tauhidul wujud, artinya istilah-istilah yang dalam kurung agamis sekali gitu ya. Nah, ini apakah ini juga termanifestasi dalam seni misalnya, budaya misalnya? Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Alan. Ya betul, jadi apa yang kita diskusikan dari awal itu, dari bagian-bagian sebelumnya itu tentang wujudul wahdah fil kasrah, kalau boleh saya bahasakan. Wujud satu dalam banyak. Gitu. Kalau diterjemahkan dalam konteks lingkungan itu sekarang sebetulnya keren banget. Bahwa kalau kita meyakini konsep ini, bahwa alam itu adalah pancaran dari wujud tunggal, wujud yang satu, yang mutlak, maka kita tidak akan pernah mengabaikan atau merusak alam gitu ya. Karena wujudul wahdah fil kasrah, wujud satu dalam banyak. Nah sekarang pertanyaannya, apakah konsep ini diterjemahkan oleh masyarakat muslim Nusantara khususnya di dalam bentuk-bentuk artefak seni dan budaya? Ini pertanyaannya agak sulit sebetulnya. Tapi kebetulan mungkin saya ingat dengan satu penelitiannya Saudara Mahrus ya, di Cirebon, tentang manuskrip Tarekat Syatriyah wa Muhammadiyah. Di Cirebon itu ada konsep, nah ini saya kebetulan pakai atribut Cirebon nih. Nah ini saya contohkan saja. Jadi ini Sobat Ngariksa, kalau diperhatikan pamer batik saya, ini ada gambar ikan, 3 ikan, tapi 1 kepala. Gitu. Nah penelitian Saudara Mahrus itu ketika meneliti manuskrip Cirebon tentang Tarekat Syatriyah wa Muhammadiyah, itu ada simbol yang disebut dengan iwak telu sirah sanunggal. 3 ikan, 1 kepala. Kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya mengapa simbol iwak telu sirah sanunggal itu ada di dalam manuskrip tarekat, manuskrip tentang martabat 7 wahdatul wujud? Karena memang ingin menggambarkan bahwa meskipun beragam, 3 itu kan jamak kan, plural, tapi ini tetap satu sesungguhnya ikannya, itu simbolnya. Jadi kalau Sobat Ngariksa menemukan simbol yang seperti ini, ya, itu sesungguhnya menggambarkan filosofi tentang bahwa alam ini sesungguhnya adalah pancaran dari Tuhan. Kita tahu simbol ini juga ada mungkin kalau Sobat Ngariksa pergi ke pesantren yang di Serpong, ada kawan kita, sahabat kita yang Abah Jagat Ars, Abah Jagat yang bikin pesantren di Serpong itu ada simbol di temboknya itu bulat, kemudian ininya iwak telu sirah sanunggal, yang itu kan cabang dari tarekat TQN, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di Tasikmalaya ya, yang pesantren saya juga dulu di Suryalaya, yang itu kemudian jadi jawaban saya ingin mengatakan bahwa betul masyarakat Nusantara menerjemahkan filosofi ini ke dalam artefak-artefak, salah satunya itu adalah simbol itu. Nah simbol itu diterjemahkan juga rupanya ke dalam kesenian batik. Jadi
terima kasih sekali ini. Saya kebetulan sekali ini membahas tentang wahdatul wujud, wujudul wahdah fil kasroh, menggunakan ini. Ada, ini Cirebonnya apa nih? Mega Mendung juga ya? Wah, Mega Mendung juga. Jadi berbahagialah orang Cirebon. Ya, saya dari Kuningan. Nggak ada hubungannya ya. Baik, ada yang lainnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, tadi kan sempat membahas tentang argumentasi Al-Qurani Ya. tentang ada dan tiada itu ada, tadi saya tidak salah ingat ada istilah emanasi. Apakah Tidak. ini berkaitan dengan filsafat emanasi yang dikemukakan oleh Al-Farabi? Ya, ya memang Syekh Abdurrahman Singkel itu di dalam kitab Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Tariq Al-Kusasi itu muqaddimahnya itu Alhamdulillahilladzi madda az-zil. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan bayangan. Di situ sudah diungkapkan konsep al-zil, emanasi. Siapa Syekh Abdurrahman Singkel? Murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menginterpretasi wahdatul wujud, bahwa wahdatul wujud itu bukan berarti penyatuan wahdatul wujud yang mutlak yang disalahpahami oleh orang. Kaitan dengan Kang Juber juga tadi itu. Jadi wahdatul wujud itu oleh sebagian, bukan hanya oleh orang awam saja, ada ditafsirkan sebagai yang mutlak. Nah, mazhabnya Ibrahim Al-Qurani, Syekh Ibrahim Al-Qurani, mazhabnya Syekh Abdurrahman Singkel itu mazhab wahdatul wujud yang melakukan reinterpretasi. Jadi menafsir ulang sehingga tidak ekstatik, tidak eksesif atau apa istilahnya, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim. Mengapa? Karena dalam konteks Nusantara saja itu kan ada yang meyakini ya, seperti misalnya kalau di dalam konteks Aceh itu Hamzah Fansuri dan Samsudin Al-Sumatera itu dianggap terlalu berlebih gitu, terlalu eksesif. Nah, bahasanya terlalu ekstrim ketika menjelaskan tentang penyatuan wujud Tuhan dan alam. Itu mengapa di dalam Tanbih Al-Masyi itu konsep azil, emanasi itu dielaborasi oleh Abdurrahman Singkel dan dikaitkan dengan tafsir wahdatul wujud. Nanti mudah-mudahan kita bahas ya. Hadza huwa al-murad bi wahdatil wujud. Ini loh ya wahdatul wujud itu. Jadi wahdatul wujud itu maksudnya tauhidul wujud. Kita menganggap bahwa tidak ada wujud lain kecuali sebetulnya wujud Tuhan, karena kita ini adalah manifestasi dari Tuhan gitu. Nah, manifestasi dari Tuhan atau tajalli itu yang disebut dengan teori emanasi gitu. Jadi memang ke situ nanti ke para filsuf yang Sobat Ngariksa pelajari juga silahkan dikaitkan ya. Saya tentu tidak memahami semuanya ya. Saya aja ini modal nekat saja untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan yang benarnya dari Allah, yang salahnya ya dari saya sebagai manusia. Ada lagi dari Sobat Ngariksa? Masih ada 10 menit. Musolli Ready namanya. Ya. Tanya Prof, kapan ngaji ke Bondowoso? Wah, ini menarik ini. Bondowoso ya. Sepertinya saya harus ada kopdar juga ini, ngariksa kopdar, ikut dengan Gus Ulil ya. Gus Ulil yang kopdar dengan ngaji ihyanya. Mudah-mudahan ya menunggu undangan dan juga kalau kondisi sudah memungkinkan. Jadi Sobat Ngariksa sebetulnya ngaji manuskrip kuno Nusantara yang 2 Jumatan ini konsepnya sebetulnya memang tidak hanya di studio. Kalau Sobat Ngariksa mengikuti ketika saya berada di Tanah Suci juga saya tetap gitu adakan dalam suasana tertentu. Kita sudah merencanakan sebetulnya untuk juga membacakan teks yang hidup di masyarakat. Jadi kalau Ithab Ad-Daki ini ya kan sudah ada, di laptop juga sudah ada, tapi ada manuskrip bahkan banyak yang mungkin di Bondowoso ada. Ya, terima kasih banyak. Saya ingin mengapresiasi juga sebetulnya. Mohon maaf, saya ingin mengapresiasi Sobat Ngariksa yang dari berbagai daerah loh. Saya belum sempat menyebutkannya, dari berbagai wilayah Nusantara juga dari dunia. Sekarang mungkin dari Kairo juga, Mas Aji, terima kasih kalau menyimak, Wakil Dubes Indonesia di Kairo.
tadi pesan di medsos saya akan menyimak karena beliau tertarik dengan manuskrip. Beliau ini penulis novel juga itu. Ada yang lain lagi? Ada dua lagi. Oh, ada dua lagi. Wah. Dari Deden Ridwan. Kang Deden. Mau tanya, apakah pemikiran filsafat Ibrahim Al-Qurani lebih dekat dengan filsafat mistik? Apa bedanya dengan filsafat wujud Ibnu Arabi? Nuhun. Ini Kang Deden Ridwan, pasti Kang Deden yang saya kenal. Itu sebetulnya orang di balik layar yang menerbitkan ini. Jadi Kang Deden Ridwan ini justru ada saya waktu itu beliau yang ikut menerbitkan ini. Terima kasih banyak Kang Deden. Tapi saya yakin berarti tidak baca Hatam ini. Lupa ya, Kang Deden sudah tahun 2010 dulu. Jadi memang Ithaf Ad-Daqi yang konsep tasawuf yang dibahas di dalam Ithaf Ad-Daqi ini adalah yang dekat dengan Ibnu Arabi. Kalau dilihat bagian-bagian lainnya gitu ya, ada konsep-konsep yang memang dijelaskan. Tetapi itu uniknya Syekh Ibrahim Al-Qurani menggabungkan dengan pemikiran-pemikiran yang lain yang sangat sunni bahkan. Misalnya seperti filsafatnya Syekh Al-Junaid ya, Al-Baghdadi, itu kemarin juga kan dibahas. Ini tidak bertentangan dengan tasawuf sunninya Al-Junaid, Imam Al-Junaid misalnya, dan seterusnya. Jadi dekatnya ke situ saya kira. Gitu ya, pertanyaannya kan gitu ya. Oke. Satu lagi apa? Apa perbedaan antara sebab adiyah alam ini dengan paham maujudat sebagai bentuk manifestasi dari paham Al-Qurani dari akun Haris Fakhrizat? Gimana pertanyaannya? Apa perbedaan antara sebab adiyah alam ini? Sebab adiyah? Iya. Ahadiyah apa adiyah? Dengan paham maujudat sebagai bentuk manifestasi dari paham Al-Qurani. Mohon maaf saya kurang menangkap persis pertanyaan, tetapi saya kira justru yang disampaikan oleh Al-Qurani itu adalah konsep yang sedang menjelaskan tentang apa makna dari manifestasi-manifestasi yang ada di alam itu. Kalau tidak salah juga disebut sebagai az-zawahir. Jadi az-zawahir itu adalah manifestasi dari wujud yang mutlak, yang esensi gitu ya. Saya mohon maaf kalau mungkin kurang jelas. Ada typo mungkin. Baik Sobat Ngariksa, kita sudah sampai pada akhir dari sesi kita ngaji manuskrip kuno Nusantara Ithaf Ad-Daqi yang seri yang ke-9 untuk kajian Ithaf Ad-Daqi, seri ke-9, tetapi sesungguhnya seri ngariksanya sendiri ada seri yang ke-22. Kita sudah membahas tentang ada dan tiada. Selalu saja tentu saja setelah kita membaca teks-teks ini, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang khilaf, yang tidak jelas, yang kurang. Terima kasih juga sudah diingatkan. Tetapi saya selalu ingin mengajak Sobat Ngariksa untuk mengambil pelajaran dari apa yang ilmu yang sudah ratusan tahun turun-temurun ini, apa yang bisa kita ambil dan kita praktekkan barangkali sebagai values, sebagai nilai di dalam kita menata kehidupan kita. Wujud hakiki adalah esensi. Dia ada dalam semua eksistensi. Alam dan kita semua, makhluknya adalah manifestasi. Kita semua berasal dari satu wujud yang asali. Wujud yang hakiki. Maka mari kita saling menghormati dan saling menghargai. Itu pelajaran dari Ngariksa pada edisi kali ini. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak buat Sobat Ngariksa yang sudah subscribe, sudah sering share juga. Ini setelah saya ikut meramaikan humor sufinya Gus Chandra dan Mas Pri GS ini, saya bilang ke Gus Chandra, ini subscribernya melejit. Dari 900 langsung ke 1400, hampir 1500. Mungkin saya harus sering tampil di mana begitu ya, supaya numpang populer gitu.
Ya, kita saling mendukung, tapi yang jelas Ngariksa ini, program Ngariksa dan juga channel Ngariksa, sesungguhnya kita ingin dedikasikan untuk menjadi jembatan peradaban, khususnya jembatan peradaban Hasanah Nusantara. Oleh karenanya, Sobat Ngariksa yang sudah ikut subscribe di sini, sudah ikut menyebarkan, sudah terus ikut mempromosikannya, itu mudah-mudahan menjadi bagian dari mereka yang membangun jembatan peradaban Hasanah Nusantara. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada edisi yang berikutnya pada 2 Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.